Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Veronica Endrianto dengan tim 19. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengelolaan, inventaris, dan sumber daya laboratorium komputer. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu ada sistem pencatatan inventaris, yang kedua yaitu ada pemeliharaan dan pengendalian peralatan, dan yang terakhir ada pelaporan inventaris. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu kepada Helen, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dina Farisa dengan nomor 52 akan menjelaskan yaitu poin yang pertama yaitu sistem pencatatan inventaris laboratorium komputer. Nah, sistem pencatatan inventaris laboratorium komputer adalah semua daftar dan isi tentang hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium komputer, baik itu perangkat lunak, perangkat keras, dan peralatan lainnya yang dimiliki yang digunakan dalam operasional laboratorium komputer itu sendiri. Nah, pencatatan inventaris laboratorium komputer itu sangat penting dilakukan untuk memastikan kelancaran dan ketersediaan operasional dari laboratorium itu sendiri. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek yang untuk membangun sistem inventarisasi laboratorium komputer. Yang pertama yaitu jenisnya. Jenis hal-hal atau inventaris yang perlu dicatat. Yang pertama yaitu perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu seperti aplikasi atau software yang digunakan dalam komputer. Yang kedua itu perangkat keras. Perangkat keras itu seperti komputer, keyboard, mouse atau proyektor, dan hal-hal yang lainnya. Yang ketiga itu aksesoris, di mana aksesoris itu seperti kabel, colokan, headset atau yang lainnya. Dan misalnya itu peralatan yang digunakan lainnya seperti meja, kursi, papan tulis, kipas angin, atau hal-hal yang membantu dalam operasional laboratorium komputer. Yang kedua yaitu metode pencatatan atau inventaris laboratorium komputer. Yang pertama itu manual, di mana manual ini kita menggunakan buku dan dicatat langsung dalam buku tersebut. Hal ini mudah dan sederhana dilakukan, tetapi rentan terjadinya kesalahan dan sangat sulit untuk diakses secara real time. Yang kedua yaitu digital, di mana digital itu menggunakan aplikasi atau hal-hal yang aplikasi seperti aplikasi yang berkaitan dengan komputer tersebut seperti database atau data online lainnya, hal yang membantu dalam inventarisasi. Hal ini sangat efektif dan efisien dilakukan karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Mungkin hanya sekian, saatnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya menjelaskan materi selanjutnya yaitu elemen yang penting dalam data inventaris. Yang mana terdiri pertama yaitu nama atau jenis barang, yang kedua merek, yang ketiga model, yang keempat bahan, yang kelima kode inventaris, yang keenam jumlah barang, yang ketujuh model barang, yang kedelapan lokasi. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan yang efektif. Yang pertama membuat data inventaris, yang kedua penomoran inventaris, yang ketiga dokumentasi, yang keempat membuat, yang terakhir yaitu pengawasan dan kontrol. Sekian saya kembalikan kepada baik, di sini saya akan membagikan materi yaitu yang contoh sistem pencatatan inventaris. Yang pertama software inventaris. Software inventaris yang membantu mengelola data inventaris secara efektif dan efisien. Yang kedua database online. Database online yaitu digunakan untuk membuat dan menganalisis data secara online. Yang ketiga
aplikasi berbasis cloud memungkinkan pengelolaan dan inventaris dan terintegrasi dengan sistem bisnisnya. Yang selanjutnya materi keuntungan sistem pencatatan inventaris. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi, mempermudah pencarian dan pemesanan dan pengadaan barang. Yang kedua, meningkatkan akurasi, menyediakan dan data inventaris yang lebih diandalkan atau yang dapat diandalkan dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keamanan, melacak pergerakan dan penggunaan barang untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan inventaris. Sekian dari saya, akan melanjutkan dari saya itu Perkenalkan, nama saya Rara Pawan 20, ingin menjelaskan tentang pemeliharaan dan pengendalian laboratorium komputer. Ini bertujuan untuk memastikan kelancaran di dalam proses pembelajaran, penelitian dan pekerjaan yang ada di dalamnya. Ini agar laboratorium komputer itu dapat berjalan secara optimal dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ada beberapa hal di dalam pengendalian dan pemeliharaan laboratorium komputer ini. Pertama itu pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan terjadwal. Seperti misalnya membersihkan debu dan mengecek pas pendingin. Lalu yang kedua ada pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan tidak terjadwal. Misalnya membersihkan komputer yang rusak. Lalu yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan secara rutin, misalnya membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Selanjutnya saya kembalikan dari kepala. Baik, saya Dilaudia Putri dengan NIM 37 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemeliharaan dan pengendalian laboratorium komputer. Jadi ada beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Zara. Selanjutnya itu ada yang keempat tentang pengecekan jaringan. Teknisi itu harus memastikan jaringan internet atau jaringan wifi yang digunakan di laboratorium komputer tersebut harus dapat berjalan dengan baik dan optimal. Yang selanjutnya itu ada update software, di mana teknisi itu harus memastikan software yang digunakan dalam ruangan laboratorium komputer tersebut harus up to date dengan perkembangan dengan software yang terbaru. Yang selanjutnya yang keenam itu terakhir ada tata tertib, di mana dalam tata tertib laboratorium komputer tersebut harus terjaga keamanannya, kenyamanannya, ketertibannya dan maupun ketenangannya. Selanjutnya itu ada contoh jadwal pemeliharaan atau pengendalian laboratorium komputer. Yang pertama itu memeriksa perangkat. Memeriksa perangkat itu dapat dilakukan secara setiap minggu atau ya 1 kali seminggu. Yang kedua itu memeriksa koneksi dapat dilakukan setiap 1 kali seminggu, 1 kali bulan atau sebulan. Yang ketiga itu update software dapat dilakukan setiap bulan. Yang keempat itu ada backup data bisa dilakukan setiap minggu ataupun setiap bulan. Mungkin sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadli 58. Saya akan menjelaskan tentang laporan inventaris laboratorium komputer. Penting untuk memastikan bahwa semua barang dan semua peralatan perangkat lunak dan perangkat keras yang ada di laboratorium dapat dikelola dengan baik. Ada beberapa langkah dan juga elemen yang harus diperhatikan dalam pelaporan ini. Yang pertama yaitu identifikasi barang, yang kedua yaitu pengumpulan data, yang ketiga yaitu pencatatan dan pembaruan, yang keempat pemeriksaan berkala, yang kelima pelaporan, dan yang keenam keamanan dan pemeliharaan. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ratna Utamilia. Baik, saya Ratna Utamilia dengan NIM 10 akan menjelaskan tentang beberapa tahap yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan inventaris dalam pelaporan inventaris. Yang pertama adalah identifikasi barang, di mana di dalam laboratorium komputer itu barangnya terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama adalah perangkat keras dan yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat keras ini dapat berupa komputer, meja, ataupun router dari wifi di laboratorium komputer. Sedangkan perangkat lunaknya itu dapat berupa
jaringan sistem yang diperlukan di dalam sebuah laboratorium pendidikan tersebut. Yang kedua adalah pengumpulan data dari yang ada barang-barang yang ada di dalam laboratorium komputer. Maksudnya di sini pengumpulan datanya itu baik dari segi merek yang ada di barang yang ada di dalam laboratorium komputer ataupun jenis-jenisnya ataupun serinya, sehingga hal ini dapat mempermudah dalam pencarian kembali atau penyusunan barang-barang yang ada di dalam laboratorium komputer. Langkah yang ketiga adalah pencatatan dan pembaharuan dari catatan tersebut, di mana kan sudah dikumpulkan data-data dari barang-barang yang ada di dalam laboratorium komputer, sehingga dilakukan pencatatan yang memungkinkan untuk mempermudah laboran ataupun teknisi yang ada di dalam laboratorium komputer untuk melakukan penyusunan terhadap barang-barang yang ada di dalam laboratorium komputer ataupun mencari kembali barang-barang yang diperlukan di saat mendesak. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan secara berkala terhadap barang-barang yang ada di dalam laboratorium komputer, dan langkah yang ke-6 adalah pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini dapat berupa pembuatan laporan ini dapat dilakukan secara manual ataupun secara memakai aplikasi. Pembuatan laporan secara manual itu dapat dibukukan dan diletakkan di dalam suatu map file, sedangkan secara aplikasi itu dapat menggunakan aplikasi spreadsheet ataupun yang lainnya yang memungkinkan mudah untuk dioperasikan dan sudah dipahami oleh teknisi di dalam laboratorium komputer tersebut. Di dalam laporan ini ada beberapa, dalam pelaporan inventaris laboratorium komputer ini ada beberapa item yang diperlukan, yaitu yang pertama nama barangnya, yang kedua jenisnya itu, dan yang ketiganya itu kategori dari barang tersebut, apakah barang tersebut masih baik atau layak untuk dipakai dan yang atau sudah rusak. Dari pelaporan ini dapat diketahui bagaimana kondisi-kondisi barang yang ada di dalam laboratorium komputer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penampilan dari kami kelompok 1. Banyak salahnya kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.